Jelas dia marah sama lo. Karena lo udah ngerenggut orang yang paling berarti dalam hidup Mutiara. Berapa kali sih gue ngomong sama lu semua, bukan gue yang bikin Bu Ambar meninggal. Ada buktinya nggak? Buktinya ada apa nggak? Gue bakal cari. Assalamualaikum. Mama? Ma? Mama? Ma? Mbak? Iya Mas Dava, ada apa? Mbak tahu nggak Mama pergi kemana? Saya kurang tahu Mas, tapi tadi siang sih Ibu ada di rumah. Mungkin istirahat di kamar Mas. Tapi tadi aku cek nggak ada di kamar. Berarti Ibu keluar Mas. Kalau gitu saya izin pamit ke atas ya Mas ya, mau beres-beres. Iya. Mari Mas. Aneh banget. Katanya Mama mau nungguin gue di rumah buat bahas soal MMA. Tapi giliran gue cariin malah nggak ada. Pasti Mama kecewa banget sama gue gara-gara ikutan MMA. Pasti itu alasan Mama pergi dari rumah. Meeting sama Pak Toga dan Pak Dekan baru keluar jam segini. Jadi kelamaan kan. Semoga aja Mutiara udah balik ke rumahnya Dava ya. Aku telepon aja kali ya. Mutiara nggak mau ngangkat telepon gue. Dia pasti masih marah banget sama gue. Gue samperin aja ke rumahnya. Gue nggak akan tenang kalau Mutiara nggak maafin gue. Maafin Tante ya. Tante cuma bisa sewain hotel murah dan sederhana kayak gini buat kita nginep malam ini. Soalnya cuma hotel ini aja yang paling dekat. Tapi besok Tante coba cariin yang lebih bagus. Jadi kita bisa pindah. Oh enggak usah Tante. Ini kamarnya udah lebih dari cukup kok buat aku. Aku udah bersyukur banget. Apalagi Tante Dewi juga udah mau nemenin aku di sini. Ya udah, mau istirahat dulu ya. Kamu pasti capek banget kan? Tiara, kamu kenapa? Enggak apa-apa Tante, aku cuma keinget ibu aja. Tiara, kamu jangan pernah merasa sendiri ya. Ada Tante di sini. Iya Tante. Ya udah, aku ke toilet dulu ya Tante. Ya udah. Aku titip sini. Assalamualaikum, Neni. Neni, saya mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu siapin beberapa baju ganti buat saya. Terus kamu masukkan ke koper. Nanti kamu tolong carikan kurir, terus antar ke Hotel Tulip. Iya, nanti saya share aja lokasinya ya. Oh iya, Nen.
saya mau minta tolong sama kamu. Jangan sampai Pak Rizal dan Dava tahu soal hal ini ya. Karena saya belum bisa pulang sekarang. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue mau ketemu sama Mutiara. Dia belum pulang. Udah semalam gini, Mutiara belum pulang. Ini gue juga lagi nungguin dari tadi. Dan lu pikir ada gunanya lu nungguin dari tadi di sini? Bukannya nyariin. Maksud lo ngomong kayak gitu apaan sih? Ya emang ini semua tuh salah lu, ngerti gak sih? Jelas lah Mutiara nggak mau pulang karena ada lu di sini. Dengerin gue ya. Kalau sampai Mutiara kenapa-napa, gue akan bikin perhitungan sama lu. Apa jangan-jangan Mutiara sama Mama? Kan gue ngeliat Mbak Neni ngasih tas ke kurir. Jangan-jangan itu mau ngasih ke Mama. Assalamualaikum, Ma. Mama lagi di mana? Mama lagi sama Mutiara nggak? Iya, Mama lagi sama Mutiara. Mutiara nekat pergi dari rumah gara-gara kamu. Sekarang Mama minta kamu jujur sama Mama. Apa benar kamu terlibat perkelahian di pasar yang menyebabkan ibunya Mutiara itu meninggal? Jadi Mutiara udah cerita semuanya ke Mama. Waktu kejadian di Pasar Rawa Beji, aku dan teman-teman aku emang di sana. Tapi ibunya Mutiara itu meninggal bukan karena aku dan teman-teman aku, Mah. Mama percaya kan sama aku? Ini akibatnya kalau kamu jadi debt collector. Mama sama Mutiara lagi di mana sekarang? Aku susulin ya, biar nanti aku jelasin ke Mutiara. Kalau kejadian yang bikin ibunya meninggal itu bukan karena aku. Nggak usah, Dav. Kamu jangan temuin Mutiara dulu sementara waktu. Mah, tapi... Masalah Mutiara itu sangat berat. Biarin aja dia tenangin diri dulu. Sampai nanti situasinya udah tenang. Nanti Mama bicara sama kamu ya. Aku minta maaf sama Mama. Gara-gara aku Mutiara jadi pergi dari rumah. Maafin aku ya, Ma. Jadi Mutiara minggat dari rumah. Mutiara di mana sekarang? Gue nggak tahu. Bisa-bisanya ya lo setenang ini setelah apa yang lo lakuin ke Mutiara? Ya lo jangan cuma nyalahin gue doang. Kalau dari awal lo ngasih tahu gue Mutiara itu anaknya Bu Ambar, ini semua nggak akan kejadian. Sekarang lo udah tahu kalau Mutiara anaknya Bu Ambar. Oke. Lo mau apa? Mau apa? Gue mau minta maaf. Maaf. Dan lu pikir permintaan maaf akan membuat semua keadaan kembali seperti semula? Gitu? Lu jangan cuma mojokin gue doang ya. Setidaknya gue udah berusaha. Gue udah samperin, gue udah jelasin semuanya ke Mutiara. Tapi dia tetap aja nggak mau dengerin gue dan nggak terima maaf dari gue. Ya jelas lah. Jelas dia marah sama lu. Karena lu udah ngerenggut orang yang paling berarti dalam hidup Mutiara. Berapa kali sih gue ngomong sama lu semua, bukan gue yang bikin Bu Ambar meninggal. Ada buktinya nggak? Buktinya ada apa nggak? Gue bakal cari. Gue bakal cari buktinya kalau bukan gue yang bikin Bu Ambar meninggal.
selama ini lu selalu ngerasa kalau Mutiara bawa masalah dalam hidup lo. Ya kan? Tapi setelah gue pikir-pikir, lu yang bawa masalah dalam hidupnya Mutiara. Dan lu udah bikin hancur hidupnya Mutiara. Karena udah merenggut ibu yang sangat berarti buat Mutiara. Lu bikin ibunya meninggal. Aku sadar perbuatanku pasti sulit untuk dimaafin. Apalagi aku udah bikin Mutiara jadi yatim piatu. Sampai-sampai mama juga marah sama aku. Mutiara, sini. Tante sisirin rambut kamu. Nggak usah, Tante. Nggak apa-apa, aku aja. Nggak apa-apa. Sini, Tante yang sisirin. Dari dulu, Tante itu pengen banget punya anak cewek. Biar bisa nyisirin kayak gini. Terus dandan-dandanin deh. Biar cantik kayak kamu. Tiara, Tante nggak tahu Tante pantas atau enggak ngomong kayak gini sama kamu. Tapi Tante harap kamu bisa lebih kuat, kamu juga bisa lebih tegar dalam menghadapi semua masalahnya kamu. Terus kalau kamu butuh teman cerita, teman ngobrol, kamu bisa kok cerita sama Tante. Dengan senang hati Tante pasti akan selalu dengerin semua ceritanya kamu. Makasih ya Tante Dewi. Tante Dewi itu udah memperlakukan aku tuh baik banget sama aku. Tante juga ngerawat aku. Kadang apa yang Tante Dewi lakuin ke aku tuh mirip banget sama apa yang Ibu lakuin ke aku dulu. Ibu itu dari dulu selalu pengen banget ngeliat aku jadi sarjana. Tapi sayangnya aku belum sempat menuhin keinginan ibu. Ibu udah pergi ninggalin aku duluan. Cuma ini yang bisa aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku. Aku yakin seandainya Mutiara tahu kalau aku yang merusak rumah tangga kedua orang tuanya, Mutiara pasti akan sangat membenciku. Ditambah lagi dengan Dava yang ternyata terlibat dalam kematian Ambar. Mungkin udah saatnya aku ziarah ke makam Ambar dan minta maaf. Aku juga janji akan menjaga Mutiara. Mutiara, kamu mau nggak besok temenin Tante kita ziarah ke makam ibu kamu? Mau Tante, mau banget. Ya udah, ini udah beres. Udah rapi, udah cantik. Kamu istirahat ya. Tapi jangan lupa makan dulu ya. Terus minum obat.
Iya, Tante. Assalamualaikum. Dewi? Wi? Dewi? Ibu kemana? Saya kurang tahu, Pak. Tadi siang sih Ibu ada di rumah. Tapi pas setelah saya kelar setrika di belakang, Ibu tahu-tahu nggak ada di rumah, Pak. Dan sampai sekarang Ibu belum pulang. Mutiara udah pulang? Mama Tiara juga belum pulang. Yaudah, saya permisi ya, Pak. Kenapa kamu di rumah? Kan Papa udah tugasin kamu untuk jagain Mutiara, jadi pengawal dia. Harusnya kamu lindungin dia. Tanggung jawab dong kamu. Mutiara pergi dari rumah. Mama juga ikut sama Mutiara kayaknya. Pasti kamu kan yang bikin Mutiara pergi dari rumah. Dan kamu tahu dari mana? Mama kamu ikutin Mutiara. Kamu tahu mereka di mana? Hah? Mama nggak ngasih tahu mereka kemana. Aku nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kamu? Kamu sama Mutiara? Iya, Mas. Aku lagi sama Mutiara di Hotel Tulip. Tiara lagi ada masalah sama Dava. Tapi Mas, aku minta tolong banget sama kamu. Tolong jangan marahin Dava. Ini cuma masalah kecil kok. Aku janji. Aku pasti akan bikin Dava sama Mutiara itu akur lagi. Tapi aku butuh waktu. Tapi dia baik-baik aja kan? Iya, Mas. Dia baik-baik aja. Dia baru aja minum obat. Terus sekarang lagi istirahat. Kamu share lokasinya. Nanti aku kesana. Aku titip dia ya. Iya, Mas. Aku nggak berani jujur ke Mas Rizal soal Mutiara dan Dava. Mas Rizal pasti akan marah besar sama Dava. Kamu apain Mutiara? Sampai dia kabur dari rumah. Pasti ini bukan masalah kecil kan? Dava, apa nanya sama kamu? Tadi Mama datang ke kompetisi MMA aku. Terus? Satu-satunya orang yang tahu aku ada kompetisi MMA itu Mutiara. Jadi aku langsung berasumsi kalau Mutiara yang ngasih tahu Mama semuanya. Makanya aku marah banget sama Mutiara. Harusnya kamu gak usah bawa dia. Maafin aku, Pak. Selesaikan masalah kamu sama Mutiara secepatnya. Ngerti kamu? Salah aja. Aku terpaksa bohong sama Papa karena aku nggak mau masalah ini makin panjang.